Lanjut ke baik ketika berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring, senantiasa bebas dari pikiran loyo. Ini adalah sebenarnya mengarah pada wirya. Tahu ya wirya ya? Artinya semangat. Ya. Wirya ini sangat penting. Wirya ini akan menjadi berkembang, tumbuh menjadi kreativitas. Niat baik, ingin melakukan kebajikan, jika disertai wirya, karena tekadnya kuat, lalu menjadi keuletan, pantang menyerah. Kalau jalannya buntu karena punya wirya, kita akan cari jalan bagaimana secara kreatif bisa sampai tembus sesuai tujuan kita. Ini wirya fungsinya beliau, yaitu menumbuhkan kreativitas, termasuk kemudian mengembangkan upaya kausalia, cara-cara terampil. Ini kegunaannya wirya. Jadi kapanpun, dimanapun, baik berdiri, berjalan, duduk, berbaring, ini selalu sadar, peduli, dan punya wirya, dan tumbuh kreativitas. Ini yang dimaksud dengan bebas dari pikiran loyo. Ya. Orang yang pikirannya loyo ini, ya karena tidak punya kepedulian, waktu yang kita lalui ini cuma 24 jam sehari. Kan? Kalau bangun tidur kita punya attitude, mulai pagi ini sejak saya bangun tidur, semoga saya berguna buat yang lain. Semoga saya nggak pernah menyakiti yang lain. Nah, kalau attitude motivasinya seperti ini sejak bangun tidur, itu bisa menanggulangi keloyoan itu. Saya bangun tidur dengan semangat, bantu urusan rumah sampai beres, itu karena ini loh, pikiran saya tidak loyo. Karena saya peduli, maka pikiran saya tidak loyo. Karena ada yang bisa saya kerjakan kalau saya bangun lebih pagi, bantu-bantu menyelesaikan urusan di rumah. Atau berangkat kerja dengan semangat, saya bisa menyelesaikan urusan pekerjaan di tempat kerja dengan lebih baik, lebih cepat. Tujuannya untuk apa? Memudahkan yang lain. Bukan ogah-ogahan, gaji cuma segini gitu. Ya, perlunya sak nyandake lah gitu. Attitude ini yang akan mendorong kita akan berkembang atau tidak berkembang gitu. Tapi kalau motivasinya berapapun, tidak ada, pekerjaan ini bukan jadi beban. Balik ke ayat yang awal-awal tadi. Melanjutkan kewajiban bukan sebagai beban, tapi sebagai bentuk kepedulian. Dengan saya melakukan ini maksimal, banyak yang terbantu. Effortnya maksimal. Dengan begitu tidak ada ruang untuk pikiran loyo. Karena pikirannya selalu, kalau saya semangat melakukan sesuatu, ini akan daya kebajikan dan daya pengetahuan saya bertambah. Sehingga tidak ada kesempatan untuk pikiran loyo. Senantiasa dalam perhatian penuh. Inilah Brahma Wihara. Brahma Wihara. Wihara itu tempat atau kediaman, tempat singgah, tempat tinggal. Brahma, kediaman para Brahma. Kondisi makhluk yang disebut Brahma ini adalah kondisi samadhi, kondisi jana, meditatif, mengalami pengalaman kedalaman meditasi, kebahagiaan meditasi. Dan di sana salah satu ciri pengalamannya adalah pandangan perhatian yang penuh, yang terpusat. Sam adi. Sam itu menyatu, adi yang tinggi. Jadi menyatu dalam pemusatan dengan pengalaman kebahagiaan yang lebih tinggi. Dengan pemusatan ini pikiran jadi jernih, jadi melihat segala sesuatunya tajam, clear. Ya. Dengan cara seperti ini diibaratkan seperti kita tinggal di alam para Brahma. Ini gunanya untuk apa? Tadi yang ditanyakan, supaya kita selalu tumbuh kembang kebijaksanaan tadi. Supaya kita tajam dalam melihat segala sesuatu, tidak terkecoh panca indera. Kalau kita mengkondisikan mind kita seperti ini, kita tidak akan punya terkecoh oleh masalah panca indera. Kemudian ya lanjutannya ya masih tadi, ia yang berpandangan jernih,
akibat dari kediaman Brahma tadi, tidak dicengkeram pandangan yang keliru. Ya. Kalau kita jernih, tentu saja pandangan jernih ini, kalau di dalam bahasa Jawa, hening, heneng, awas, lan eling. Hening itu bening, heneng itu meneng, tenang. Sudah jernih, bening, dan tenang. Terus awas, tajam melihatnya, melihat dengan awas. Lalu eling, artinya hati-hati. Jadi pandangan jernih yang tidak dicengkeram pandangan keliru itu cara pandang yang seperti itu. Melihat segala sesuatunya jernih, tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak keruh, melihat segala sesuatu, kemudian hening-heneng, awas, tajam melihatnya, awas. Ya. Kemudian eling, selalu ingat posisi kita di mana, apa-apa yang bisa menjebak kita itu kita ingat, sehingga kita hati-hati dalam melangkah. Ini pandangan yang jernih dan tidak keliru. Lalu bebas dari ketergantungan indrawi, takkan lahir dalam rahim manapun juga.